atau siapapun yang Anda pilih nanti, yang akan Anda coblos nanti dalam Pilpres, yang jelas Anda tidak akan pernah lupa tanggal 17 April 2019. Anda harus berbondong-bondong bersama seluruh anggota keluarga yang memiliki hak pilih. Karena nasib masa depan bangsa tentu ada di tangan Anda. Nah, saya ajak Anda untuk sebelum melanjutkan diskusi, kita akan menemui rekan saya Eliza Hasan yang akan menyampaikan sejumlah data menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Langsung dari Grand Studio. Eliza, silakan. Ya baik, terima kasih Doni. Pemirsa, dalam beberapa survei elektabilitas pasangan 01 hampir selalu unggul dari pasangan 02. Namun hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan bahwa tingginya potensi golput bisa saja membuat hasil Pilpres berubah dari yang sudah diprediksi. Kita simakkan beberapa hasil survei di sini. Ada beberapa survei terkait dengan elektabilitas terlebih dahulu di sini. Nah, ini berdasarkan LSI Denny JA, di mana hasil surveinya adalah Jokowi Ma'ruf sebesar 58,7%, Prabowo Sandi 30,9%, suara yang tidak sah itu adalah 0,5%, dan yang masih rahasia atau belum memutuskan, tidak tahu dan tidak mau jawab, ini masih 9,9%. Selanjutnya kita akan melihat hasil survei dari Litbang Kompas masih terkait dengan elektabilitas Capres dan Cawapres. Dan ini kita lihat pasangan Jokowi Ma'ruf 49,2%, Prabowo Sandi 37,4%, dan yang masih rahasia ada 13,4%. Selanjutnya dari SMRC, ini hasil survei mengatakan bahwa Jokowi Ma'ruf 57,6%, Prabowo Sandi 31,8%, dan yang masih rahasia adalah 10,6%. Dan selanjutnya kita akan melihat terkait dengan golput dalam Pilpres di sini. Ya, ini kita lihat di mana golput dalam Pilpres di tahun 2004 putaran 1 itu sebanyak 21,8%, dan di putaran kedua meningkat 2% menjadi 23,4%. Dan di Pilpres 2009 golput sebanyak 28,3% dan meningkat lagi di Pilpres 2014 29,01%. Kita harapkan di 2019 ini Pilpres atau golput semakin berkurang, semakin banyak yang menyadari bahwa ataupun berpartisipasi dalam pesta akbar ini atau pesta demokrasi ini, karena tentunya ini akan menentukan Indonesia di 5 tahun ke depan. Selanjutnya kita akan melihat terkait dengan golput di Pilpres 2019. Ini kita lihat berdasarkan atau kita lihat dari hasil survei LSI Denny JA, ini berdasarkan pemilih yang minoritas. Ini kita lihat Jokowi Ma'ruf yaitu unggul 80,3%, sementara Prabowo Sandi 11,6%. Ini jika banyak pemilih minoritas golput, yaitu Jokowi Ma'ruf dirugikan. Ini alasannya minoritas golput tidak memilih karena biasanya adalah tidak di tempat saat hari pencoblosan karena libur panjang dan merasa tidak aman dan memilih untuk keluar negeri. Lebih kepada kondisi pada saat hari pencoblosan itu. Selanjutnya kita akan melihat, kalau tadi adalah pemilih minoritas, nah ini adalah pemilih Muslim. Di sini berdasarkan pemilih Muslim, kita lihat memilih Jokowi Ma'ruf yaitu 55,7%, sementara Prabowo Sandi adalah 33,6%. Ini kita lihat jika banyak golput di kalangan FPI, HTI, dan juga jaringan PKS, Prabowo Sandi yang dirugikan di sini. Namun sebaliknya, jika banyak golput di kalangan NU dan lainnya selain FPI, HTI, dan juga PKS, maka yang dirugikan adalah Jokowi Ma'ruf. Dan ini mengapa alasan pemilih Muslim golput, yaitu adalah kita lihat di sini karena merasa bahwa Jokowi Ma'ruf ini sudah menang sehingga pemilih kurang antusias untuk datang ke TPS.
Selanjutnya kita akan melihat untuk pemilih berikutnya, yaitu adalah pemilih wong cilik atau pendapatan di bawah 2 juta rupiah. Kita lihat untuk Jokowi Ma'ruf masih unggul sebesar 63,7% dan Prabowo Sandi adalah 27,4%. Ini jika banyak pemilih wong cilik golput, maka yang dirugikan di sini adalah Jokowi Ma'ruf. Alasan mereka untuk golput adalah karena tidak terinformasi, rugi karena meninggalkan upah harian, dan juga terkait dengan masalah administrasi. Selanjutnya kita akan melihat dari pemilih emak-emak di sini. Ya, di sini dikatakan Jokowi Ma'ruf masih unggul 61% dan Prabowo Sandi 30%. Jika banyak pemilih emak-emak golput, kembali lagi yang dirugikan adalah Jokowi Ma'ruf. Alasan emak-emak biasanya memilih untuk golput di sini karena hampir sama, yaitu tidak terinformasi, masalah administrasi, dan juga apatisme terhadap politik. Dan ini kita lihat terkait dengan pemilih milenial. Di sini Prabowo Sandi sebesar 34,5% dan Jokowi Ma'ruf yaitu 56,5%. Dan ini hampir sama, bisa dikatakan jika banyak pemilih milenial ini golput, maka kembali lagi yang dirugikan adalah di sini Jokowi Ma'ruf. Apa alasannya mereka golput? Karena tidak terinformasi dan juga apatisme politik. Masih dari hasil survei LSI DNIJA, dan kali ini adalah pemilih kalangan terpelajar, di mana memilih Prabowo Sandi lebih unggul yaitu 45,4% dan Jokowi Ma'ruf 36,1%. Alasan ini kalau kita lihat memang apabila banyak kalangan terpelajar atau golput, dilihat bahwa Prabowo Sandi akan dirugikan di sini karena beberapa alasan mereka untuk atau para terpelajar ini golput karena apatisme politik dan juga salah satu bentuk protes politik. Ya, demikian Doni informasi yang bisa saya sampaikan. Memang ini kalau kita lihat siapapun pilihan Anda, tentunya pastikan Anda datang ke TPS pada 17 April nanti untuk mendukung pesta demokrasi ini dan juga mendukung Indonesia 5 tahun ke depan. Kembali ke Anda, Doni. Terima kasih Elisa, kita berdua juga pasti akan hadir, kalau nggak paling pagi, paling siang, karena pasti bertugas mengawal pelaksanaan Pilpres ya. Baik Elisa, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan pemirsa, sebelum saya kembali ke narasumber untuk melanjutkan diskusi, kita berehat sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami hadir kembali dengan perbandingan harga e-commerce dan berikut data perbandingan harga untuk saat ini. Demikian perbandingan harga e-commerce untuk saat ini. Sampai jumpa. Ajak sebanyak-banyaknya teman serta keluarga Anda untuk berlangganan First Media dan dapatkan keuntungannya. Caranya sangat mudah. Login my.firstmedia.com. Kemudian isi data referral Anda atau bagikan link promo. Jika teman atau keluarga Anda aktif berlangganan First Media, maka Anda berhak menerima reward berupa gratis biaya berlangganan hingga 2 bulan. Untuk info lebih lanjut, hubungi First Media. Ang
Uncultured Shop Indonesia ini itu berasal dari negara Jepang. Aslinya itu dari Fukuoka. Varian kita untuk Uncultured Shop Indonesia ini ada triple cheesecake, ada signature cheesecake, ada coklat cheesecake, dan rasa cheese tart. Ada signature cheese tartnya, ada coklat Nutella, ada Oreo, ada matcha sama coklat. Keunggulannya sendiri, kita produknya itu benar-benar fresh. Uncultured Shop ini cheesecake-nya itu kelebihannya itu satu, dia lembut soft. Jadi kalau dimakan lembut di mulut. Terus dia enak dimakan hangat, sama kalau dimasukin dingin pun tetap teksturnya tetap lembut. Bagi pecinta cheesecake ya harus patut coba. Suara pembaruan, memihak kebenaran. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya kembali ke Kang Aceh Hasan Sazili, sudah bergabung kembali bersama kita. Kang Aceh, kalau misalnya Anda sekarang harus fokus nih, yang satu fokus komunikasi politik kepada pemilih, termasuk yang masih bimbang memilih siapa, atau Anda juga harus ekstra keras memfokuskan energi dan tenaga untuk menjaga agar warga kita datang berbondong-bondong ke TPS. Ini kan dua hal penting yang harus paralel dijalankan. Apa yang bisa dilakukan prioritas, Kang? Dua-duanya akan kita lakukan. Ya, upaya untuk bagaimana mengajak warga negara yang memiliki hak pilih dan mereka sudah melakukan pilihan politiknya dengan sebaik-baiknya gitu untuk Pak Jokowi. Yang kedua, tentu undecided voters itu kan sebetulnya kalau kita lihat lagi-lagi kalau coba deh kita lihat dalam apa yang disampaikan oleh surveinya LSI dan DJA itu, kecenderungan undecided voters itu kan kalau kita lihat mereka mengakui atas kepuasan kinerjanya Pak Jokowi. Kalau ditanya lebih lanjut ya soal kalau di cross tab gitu ya, atau di cross tabulasi dengan variabel pilihan politik dengan kepuasan publik gitu. Nah, modal ini yang kami akan coba lakukan untuk terus meyakinkan mereka ya bahwa mereka jangan sampai tidak menggunakan hak pilih gitu. Ya. Nah, itu modal ambil kerjaannya KPU itu, Kang. Maksud saya begini, kalau KPU jelaskan mereka kan tidak tidak mengajak untuk memilih salah seorang kan. Ya, tapi KPU kan lebih kepada sosialisasi tentang bagaimana mereka supaya menggunakan hak pilihnya. Tapi kan bagi kami bukan hanya sekedar mengajak untuk memilih, tetapi memilihnya dalam memilih pasangan 01 gitu loh. Dengan argumen bahwa kami akan terus mengingatkan kepada mereka tentang berbagai macam prestasi keberhasilan pemerintahannya Pak Jokowi gitu loh. Ya. Jadi, emangnya dalam waktu 1 bulan kurang 3 hari ini semua bisa digenjot ya? Kan bisa kita identifikasi, Mas. Kita bisa identifikasi. Maksudnya lebih fokus ke kantong-kantong suara atau bagaimana identifikasinya? Ya, tentu lebih fokus kepada kantong-kantong suara yang dinilai dalam kan kita juga kan punya survei internal. Ya. Yang survei internal itu unit lokus dari surveinya itu kan lebih kecil lagi. Per kabupaten kita punya tuh, di mana titik-titik suara kita yang mengalami proses penurunan dan suara kita yang memang yang strong voters. Kalau strong voters kan nggak perlu kita datangin lagi. Ya. Yang undecided inilah yang kita coba untuk mereka kita datangin para caleg-caleg anggota DPR RI maupun para relawan-relawan gitu loh. Ya.
1 bulan terakhir ini kira-kira strateginya akan gaspol, tancap terus, atau lebih apa ya istilahnya by design dengan spesifik yang Anda katakan tadi? Iya, kita sekarang ini sudah memetakan mana daerah-daerah, ya bahkan unit dari daerah-daerah tersebut kan sudah sampai pada tingkat yang lebih atomis gitu, lebih kecil gitu ya, sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke tingkat kecamatan, dan bahkan sampai ke tingkat desa. Mana misalnya daerah yang memang strong voters-nya kubu 02, ya kami tidak akan pernah juga yakinkan mereka, karena itu strong voters mereka buat apa juga kita yakinkan. Justru yang kita yakinkan itu kan sebetulnya pertama adalah pemilih yang bimbang, yang kedua yang undecided voter, itu yang nanti akan lebih memberikan nilai elektoral buat kami. Ya. Tapi terakhir Kang Aceh, Anda yakin sekali, optimistis Anda seperti apa? Kami sangat optimis 100% ya, menang gitu maksudnya. Target kami kan sebetulnya secara nasional kita pengen 70% ya. Dan ini yang akan terus kami upayakan. Baik. Ya. Ya, Kang Aceh, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan kegiatan. Waalaikumsalam. Prof, komentar Anda. Sini yakin, sana yakin. Ya, dua-duanya harus yakin. Kalau enggak untuk apa bertempur? Iya, tapi masing-masing sudah menyiapkan pidato kemenangan dan pidato kekalahan kan? Tentu itu normatif aja. Kalau itu yang menjadi menarik itu sebenarnya adalah konsolidasi yang sudah kau punya. Kemudian yang undecided itu masing-masing dia punya peta, kita juga punya peta. Nah, tetapi kita sendiri terus terang aja sekarang ini menambah, bukan menambah kekurangan loh, menambah. Kita sekarang ini lebih kepada cara kerjanya, bukan di pidato lagi, bukan janji atau bukan 1 bulan mana ada orang, kehadiranmu, lebih kepada hadiranmu, dan kehadiran itu anunya itu adalah sampai capres itu Pak Prabowo itu tergores itu karena orang antusias mau pegang tangannya aja, udah begitu aja, ke jalan aja begitu. Nah itu emang itu satu-satunya alat untuk mengukur. Kenapa? Ketika misalnya spirit ya itu, dan itu kan 70% dari kemenangan. Nah yang lain itu kan konsolidasi pada hari H. Saya juga kalau ketemu sama penonton saya juga kadang sampai tergores loh, Prof. Cuma bedanya ya itu beda. Politik ini beda. Kalau itu kan memang anunya begitu. Artinya di kalangan yang masih galau swing voter tadi itu, apa Anda yang yakini sehingga bisa potensinya itu kecenderungannya ke Pak Prabowo? Gitu? Yang coba lihat peta yang dikemukakan oleh Jenny Dea itu kan di kelas mana itu ya? Kalau di kelas Islam terus terang saja kita nggak usah terbuka di sini, kita sudah tahu kita sudah tahu bahwa mereka itu akan ke kita, itu udah hampir jelas itu. Nah kan peta umat Islam ini juga kan yang biasanya orang tahu kan cuma Muhammadiyah, NU, yang di luar itu nggak dianggap, padahal yang di luar itu lebih gede. Nah itu juga penting. Oleh sebab itu di Jawa Barat itu kan kecil. Selama ini sudah digarap maksudnya yang di luar itu tadi? Iya, dari awal kita fokus itu dulu, selesaikan. Oke. Apa kira-kira hal-hal yang bisa membuat segala sesuatu yang dari awal kita diskusikan ini bisa meleset? Obat masuk anginnya apa? Ya, kalau kita lihat dari survei ini ya, bahwa sebenarnya kan kita lebih beratkan di golput ya. Karena pertama swing voters ceruknya tinggal terbagi sedikit ya. Memang yang bisa merubah pertama adalah swing voters, kemudian soft supporter dari masing-masing pemilih. Jadi kan ada pemilih militan, ada yang tidak militan ya. Yang mereka itu juga bisa merubah. Sebenarnya kalau hanya fokus di pemilih swing yang swing ataupun yang memaksimalkan yang telah mendukung gitu, saya pikir kurang cukup ya. Semestinya dengan waktu yang tersisa dan masalahnya waktunya sudah kurang 1 bulan. Waktu yang mepet ini saya pikir Prof dan kandidat tim dan relawan harus lebih agresif ya. Pertama, pemilih militan pasti tidak dikerjakan ya, karena pasti mereka akan datang. Mereka hanya dikasih stimulan agar pemilih militan itu juga ikut mengkampanyekan ya. Yang kedua itu pemilih militan ini menjadi bahagian ujung tombak sekarang. Mereka terlibat di dalamnya. Yang kedua harus masuk ke basis-basis
pemilihnya Pak Jokowi. Karena itu saya lihat agak lumayan masif di Jawa Tengah dan ya Mas Sandi masuk ke situ. Saya pikir untuk upaya memperkecil selisih dukungan, sembari tentunya memastikan golput kecil ya. Iya. Kecil ini. Saya pikir yang menjadi... Berarti akan ketemu dong di lapangan sama-sama kedua kubu ini akan berusaha dengan masif ya? Dari segi hari tidak. Karena ini ada zona A, zona B. Iya. Karena satu bulan ini harus sudah fokus ke kantongnya masing-masing gitu ya. Tetapi kan katakanlah yang kita anggap kuat dia juga datang, yang juga kuat kita juga datang. Kalau itu ya berapa hasilnya kita lihat di tanggal 17. Iya. Ya memang semua akan terkonfirmasi pada saat 17 April nanti kan. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya.